Pertanyaannya kan peran sosiologi berperan. Harusnya pertanyaannya adalah sosiologi berfungsi sebagai. Kenapa beda? Karena kalau peran itu kaitannya sama sosiolog, orang yang memiliki keahlian dalam bidang sosiologi. Sedangkan kalau fungsi yang ditanyakan adalah ilmu sosiologinya. Jadi beda ya. Nah, nanti kita bahas tentang peran dan fungsinya. Sekarang kita bahas dari fungsinya dulu. Sosiologi. Jadi kalau fungsi sosiologi berarti dari orangnya atau dari ilmunya? Dari ilmunya. Fungsi sosiologi, ilmunya. Jadi berisik dari ilmunya. Berarti yang pertama fungsi ilmu sosiologi itu bisa apa? Masalah-masalah. Oke. Pemecahkan masalah. Oke. Pemecahkan masalah. Berarti di sini teori-teori sosiologi digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan sosial gunanya untuk mencapai solusi. Ya, solusi untuk keluar dari permasalahan itu. Nah, yang kedua, fungsi sosiologi juga sebagai perencanaan sosial. Kalau perencanaan sosial, dia fokusnya sama. Sosiologi itu bisa berguna untuk membuat suatu kebijakan, membuat suatu aturan, membuat undang-undang. Nah, berarti gunanya ilmu sosiologi dapat mengkaji tentang prediksi masa depan. Baiknya itu seperti apa ketika pemerintah mau mengeluarkan undang-undang terkait dengan pekerjaan, terkait dengan norma, bukan norma, apa namanya tuh? Kalau aturan untuk kehidupan sehari-hari, undang-undang, tapi kalau norma kan nggak resmi. Kalau yang di dalam perencanaan sosial harus resmi dalam undang-undang. Ya, kebijakan kayak gitu atau perencanaan pemerintah itu digunakan di sini. Ingat ya, perencanaan sosial. Nah, perencanaan sosial ini agak mirip sama perencanaan pembangunan. Nah, bedanya di mana? Kalau perencanaan sosial itu wujudnya bukan fisik, melainkan aturan, undang-undang, kebijakan. Tapi kalau dalam perencanaan pembangunan wujudnya adalah fisik. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan pusat perbelanjaan, pembangunan perusahaan, bahkan gedung-gedung bertingkat juga masuk ke dalam perencanaan pembangunan. Apakah boleh dibangun gedung bertingkat di wilayah ini? Nah, itu kaitannya sama ini. Nanti dikaji dalam perspektif sosiologi. Nah, terus yang terakhir apa? Yang paling basic adalah penelitian sosial. Nah, tadi kan dibilang katanya di situ pertanyaannya salah, ada kata peran. Harusnya peran itu dimiliki oleh seseorang, bukan oleh ilmu. Kalau ilmu itu fungsi. Nah, ini peran sosiolog. Peran sosiolog. Peran sosiolog itu yang pertama, bisa ngapain sih orang kalau jadi ahli sosiologi? Berarti apa tuh? Pengajar. Oke. Pengajar. Terus habis itu apa lagi? Hah? Apa? Mengasih keputusan. Lebih tepatnya menjadi konsultan untuk membuat keputusan. Berarti sebagai konsultan kebijakan. Oke. Pengajar ini bisa disebut juga dengan praktisi ya. Praktisi. Konsultan kebijakan, praktisi. Terus apa lagi? Itu aja ini. Apa? Sebagai ahli riset. Sebenarnya kalian tinggal membangun aja dari sosiologi yang akhirnya dilakukan atau diperankan oleh seseorang yang ahli dalam bidang sosiologi. Berarti kalau misalnya
Silakan. Terus yang terakhir sebagai pembuat keputusan. Oke, ya. Jadi nomor 1 jawabannya. Kasihan C. Iya, C. C. Yang lain? Di mana? Dia? C juga. Ya, jawabannya C semua ya. Di sini membantu menyelesaikan masalah sosial. Jawabannya benar, C. Kenapa dia, Mas? Masalahnya di mana yang harus diselesaikan? Kan di sini untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Masalah sosial seperti apa yang harus diselesaikan berdasarkan studi kasus itu? Masalah timbul tiga Benturan kepentingan. Iya, dengan yang berbeda berarti berawal dari adanya konflik yang tidak bisa ditanggulangi. Oke. Lanjut nomor 7. Sentimen anti Asia menjadi tren di Amerika Serikat akhir-akhir ini. Criminal pursuit. Karena di situ ada penjelasan, ada kekerasan, ada dominasi, gitu ya. Kenapa bukan paternalisme? Paternalisme kan juga sebenarnya bagian dari dominasi. Waalaikumsalam. Yang cowok dulu kan berdua. Ini kita mau bahas. Kita berdua. Dia berdua ya. Di bawah. Oke, boleh. Ini aja. Tadi kenapa? Siapa tadi namanya? Nanya. Primordialisme. Oh, primordialisme itu memegang teguh prinsip dan berisik kita memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah dipegang dari dia kecil. Jadi ketika seorang anak Dan tentu berpojok. Nah, jadi primordialisme itu berasal dari sosialisasi yang diterapkan sejak kecil pada akhirnya itu mendarah daging. Jadi antara nilai mendarah daging dengan pandangan primordialis itu saling berkaitan. Berarti biasanya sifat primordialis itu disebutkan dengan cara apa? Cara membawa nilai dari lahir. Saya gimana contohnya? Tapi benar kok. Misalnya gini, kan Christian itu di Indonesia itu udah sering banget kalau sama Melita dia salin. Terus tiba-tiba dia pindah ke Zimbabwe. Nah di sana orang-orang tuh nggak terbiasa dengan salin. Tapi Christian tetap salin ketika orang yang lebih dewasa di sana. Berarti dia menjaga nilai primordialismenya kayak gitu. Primordialisme itu bisa kaitannya sama suku, bisa sama agama, bisa sama kebiasaan. Jadi nggak cuma budaya, dia juga sama agama. Karena agama itu melanjutkan kultur kan. Gitu. Oke, terus bedanya sama etnosentris apa? Ya, ada tendensi untuk merendahkan, tetapi tidak melakukan kekerasan, ya. Kalau dalam diskriminasi orang bisa melakukan kekerasan, tapi kalau dalam etnosentrisme orang tidak melakukan kekerasan. Nah, paternalisme itu apa? Ada yang pernah dengar paternalisme? Oke, beda ya paternalisme dengan paternalisme. Jadi kalau paternalisme itu pada intinya adalah sikap dari satu individu atau satu kelompok yang membatasi kelompok lain demi kepentingan dirinya sendiri. Oke. 47. Tadi apa paternalisme? Paternalisme.
Nah, nih ya, perhatian. Paternalisme adalah suatu sikap membatasi kelompok lain demi kepentingan diri sendiri. Jadi maksudnya gini, ketika di dalam satu masyarakat terdiri lebih dari satu kelompok, terus ada satu kelompok yang pengen mendominasi yang lain. Dia pengen kelompok-kelompok lain itu bergerak sesuai dengan arahan dan perintahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Contohnya apa paternalisme? Penjajahan. Penjajahan. Kayak Belanda datang ke Indonesia, dia membatasi lingkup bergerak kelompok pribumi di Indonesia. Dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan, semua dibatasi. Tapi pembatasannya itu berfokus pada kepentingan si Belanda. Misalnya kayak disuruh kerja paksa. Itu kan mereka dibatasi ruang lingkup geraknya kan, tapi untuk menghasilkan hal yang menguntungkan si pihak Belanda. Jadi contoh dari paternalisme itu salah satunya adalah Oke, terus yang tadi dicatat juga nggak? Yang primordial. Sama nih, juga. Primordialisme itu memegang teguh prinsip yang bisa makan pakai tangan kanan, saliman, itu kan salah satu nilai negara daging. Nah, nilai negara daging ini berkaitan erat dengan sikap primordialisme. Berkaitannya sama kebudayaan, kebiasaan, agama. Apa? Kalau misalnya dari didik orang tua jadi seorang yang ekstremisme gitu, dia itu hitungannya primordialisme. Ya kalau misalnya dia menjaga nilai-nilai itu, iya. Tapi tindakannya namanya ekstremisme. Ekstremisme yang dilandasi oleh sikap primordial. Tapi biasanya nggak ada orang yang menanamkan nilai-nilai ekstremisme itu sebagai sosialisasi primer. FPI gimana? Hah? Kan FPI nggak dari kecil. Primordial itu dari kecil. Masa dari bayi masih dari FPI? Primordial itu asalnya dari keluarga, dari lingkungan terkecil dalam yang dimiliki individu. Makanya kaitannya sama kebudayaan. Terus kalau etno, Kan Bayi ikut demo kan? Hah? Kan Bayi ikut demo kan? Tapi banyak loh orang yang ikut demo untuk menjaga primordialisme juga. Misalnya karena dia idealis nih, dia menentang. Kenapa? Kenapa lu ikut demo kenapa? Seru. Kalau sering ketika dong pernah ini. Oke, etnosentris. Ini adalah suatu sikap meremehkan dan menganggap budaya di sini bisa masuk agama juga ya, agama juga termasuk. Paham bisa paham. Lebih bisa paham, ideologi bisa. Kita meremehkan budaya lain lebih rendah. Fisik gimana fisik? Kalau udah fisik masuknya rasisme, diskriminasi. Ini nih ada Kembali. Nah, apalagi di situ yang masih kalian ngerti istilahnya? integrasi apa sih? Nah, kemudian integrasi mah udah tahu kan? Apa? Hah? Penyatuan unsur-unsur yang berbeda dalam satu masyarakat.
Oke, lanjut ya, nomor 48. Jadi nomor 47 jawabannya A, diskriminasi. Nomor 48. Tuh, panjang di situ. Nah, di sini ada perbedaan jawaban yang dari kunci sama yang sebenarnya. Kemarin kalian jawabnya apa? Nomor 47. Hah? Semuanya sugesti. Oke, ya jawabannya kalian benar, tapi mungkin kalian salahin. Karena di kuncinya itu dia disebutkan motivasi. Tapi nggak apa-apa, yang penting jawaban kalian itu sebenarnya benar. Nah, hah? Bukan motivasi. Oke, kita bahas kenapa bukan motivasi. Ya, kesalahan, human error. Oh, human error. Iya. Oke, lanjut. Nih, berdasarkan udah dengerin dulu. Di sini kan studi kasusnya kan tentang vaksin COVID kan. Intinya masyarakat di sini meragukan vaksin. Benar nggak sih ini vaksinnya bagus gitu buat diri setiap orang? Nah, kenapa orang bisa meragukan vaksin? Kalau misalnya motivasi itu kan datangnya dari diri sendiri. Nah, motivasi itu biasanya untuk hal-hal yang positif. Ketika kalau misalnya di sini studi kasusnya dikatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat segera melakukan vaksin demi segera melakukan vaksin untuk kesehatan mereka bersama. Berarti mereka termotivasi dan dari zona virus kan. Berarti itu baru motivasi. Nah, di sini dikatakan jawabannya sugesti. Kenapa? Kalian lihat kalimat yang bentar. 1, 2, 3. Kalimat keempat. Ini mungkin terjadi saat ini tidak merasa vaksin tertentu aman atau efektif. Karena nih, di sini dikatakan berdasarkan perspektif atau pengetahuan yang dia terima. Pengetahuan dan juga perspektif itu kan asalnya dari luar, bukan dari diri individu. Gitu. Jadi dia terpengaruh takut sama vaksin karena faktor eksternal. Makanya di sini faktornya adalah sugesti. Masih ingat kan faktor-faktor interaksi? Oke, kalau sugesti itu dorongan dari luar, motivasi dorongan dari dalam. Terus kalau identifikasi apa? Menyerupai, ya, menyerupai. Kalau imitasi baru yang meniru. Terus ada apa lagi? Ada empati dan simpati. Kalau empati apa? Itu simpati yang dalam. Simpati yang mendalam, yang mempengaruhi kondisi psikis, yang membuat seorang mau melakukan tindakan. Kalau cuma simpati itu gimana? Rasa tertarik. Tertarik itu bisa untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang negatif, bisa untuk hal yang menyenangkan, bisa juga untuk hal yang menyedihkan. Kalau videoin dong tujuannya apa? Viral. Buat viral. Itu simpati. Dia tertarik. Karena dia peduli supaya isu itu tahu oleh banyak orang. Kan berarti dia aware dong. Tapi dia tidak mengalami guncangan psikis. Berarti itu hanya simpati. Itu tindakan rasionalisme. Oke, bagus banget. Nah, lanjut ya. Jadi jawabannya adalah sugesti. Kalian semua benar. Nomor 49. Nah, ini udah masuk ke pernyataan sebab akibat. 49. Sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seorang individu mempelajari kebudayaan, nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi, benar atau salah. Itu pengertian dari ya 49 pernyataan pertama itu benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Karena di situ dia menyatakan tentang pengertian sosialisasi dan pengertian itu benar. Terus penyebabnya benar atau salah? Benar. Pernyataan dan penyebab.
Penyebabnya benar nggak? Melalui sosialisasi masyarakat mampu berpartisipasi. Menciptakan generasi selanjutnya itu berarti membentuk generasi sesuai dengan norma dan nilai yang sudah ada. Berarti diluruskan sesuai dengan patokan-patokan norma. Berarti benar ya? Penyebabnya juga benar. Ya, di sini menjelaskan tentang apa? Fungsi dari sosialisasi. Kira-kira nyambung nggak pengertian soal fungsi? Ininya benar, ininya benar. Enggak, dia nyambung. Tapi tidak berhubungan. Karena ini tidak menyebabkan ini. Fungsi tidak menyebabkan pengertian. Ya. Jawabannya berarti yang B. Bisa, aku bisa terima. Lanjut, 50. Pas kecil lebih. Bentar gue minum. Dia pasti jadi bikin bagian mana lagi? Mana ini? Apaan sih lu? Berantem. Di situ. Pernyataan. Di situ pernyataannya menyatakan apa? Kelas atas pada umumnya diduduki oleh golongan yang memegang kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Betul. Betul. Contohnya kelas atas itu siapa? Habis fisik. Rangga siapa? Sudah bayar. Hello dong, yang resmi aja. Anies Baswedan. Kita jangan nyebutin siapa orangnya, tapi apa titelnya. Oke, gubernur, presiden, menteri, terus apa lagi selain dalam bidang politik? Oh ya, orang kaya itu ada yang masuk dalam tengah, ada yang atas. Paris. Pengusaha itu masuk golongan kelas atas. Manajer enggak? Manajer bukan kelas atas. Ya, pengusaha, konglomerat, CEO, kuliah itu masuk kelas atas. Mandor enggak? Mandor bukan kelas atas. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kelas atas itu selain dia punya kekayaan, dia juga harus punya kekuasaan. Jadi harta yang dimiliki itu bukan hanya bisa menyenangkan diri sendiri, tapi untuk mengendalikan yang ada di sekitarnya. Kalau mandor dia misalnya kaya, oke, tapi hartanya cuma mampu untuk mencukupi kebutuhan dia aja, nggak akan mampu untuk mengkoordinir banyak orang, nggak akan mampu untuk mengubah keadaan kayak gitu. Jadi poin utama dari kekuasaan baru kekayaan. Berarti itu pernyataannya menyatakan tentang apa? Tentang pengertian kelas atas. Terus habis itu penyebabnya tentang apa? Ganti baterai. Penyebabnya benar atau salah? Kelas bawah adalah tempat bagi golongan masyarakat yang taraf hidupnya relatif rendah. Oke. Yang masuk dalam kategori kelas bawah itu kayak gimana? Mandor enggak? Pengemis. Terus? Tunawisma. Bimbel, oke. Tunawisma. Ya. Ih, itu mah dipalem. Oke, yang masuk kelas bawah itu tunawisma, pengemis sama tunawisma itu sama aja kayak yang disebutin. Ya. Pengamen jalanan itu kelas bawah. Kenapa kita sebut sebagai kelas bawah? Karena mereka hanya mengandalkan keterampilan
keterampilan fisik. Jadi satu-satunya modal yang mereka punya adalah keterampilan fisik. Mereka nggak memiliki pendidikan, nggak memiliki profesionalitas yang tinggi, mereka juga nggak memiliki kekuasaan. Jadi selain pengemis, tunawisma apa lagi? Selain pengamen. Yang punya pekerjaan tetap dan pekerjaannya ini menguntungkan buruh. Oke, tapi buruh-buruh sekarang kayaknya udah mulai masuk kelas menengah. Kenapa? Kakak itu apa? Honorer. Kalau dong, honorer kan mereka punya spesialisasi pendidikan. Jadi nggak dilihat dari penghasilannya aja, dilihat dari spesifikasi pendidikannya, profesionalitas di satu bidang. Itu. Kelas bawah itu mereka tidak memiliki pendidikan. Ini penting ya buat nanti kalian menentukan kayak konflik itu vertikal atau horizontal. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa bedain mana kelas bawah, mana kelas menengah, atau mana kelas atas, mana kelas menengah, itu pasti jawabannya jadi salah. Kalau tadi yang dibilang sama Adam manajer masuk kelas apa? Kelas menengah, karena dia memiliki spesifikasi dan profesionalitas yang tinggi, gitu ya. Dokter, dosen, guru, terus apa lagi? Psikiater, arsitek, teknisi, itu semua masuk dalam golongan kelas menengah. Oke, berarti pernyataan dan penyebabnya tidak saling berkaitan nih ya. Jawabannya juga B. Sampai sini udah pada salah berapa? Salah satu itu. Lupa jawabannya. Ini nggak mau izin sama Ya, betul. Kan nggak menghargai lagi kan. Profesi banyak. Iya tahu banget, gua mau nyari pakai tapi itu. Dulu ngajar ini. 51. Menurut Pierre L. Vandenberg, masyarakat multikultur memiliki karakteristik sebagai berikut. Berarti yang bukan, kecuali kan di situ dia bilang karakteristik masyarakat Gimana lo? Jadi berdua ke situ. Akhirnya, gitu deh. Gimana nih? Diem nih. Jadi pakai masker itu lagi. Sekarang nih. Masyarakat multikultur itu kan berarti banyak kultur, banyak budaya. Memungkinkan terjadi segmentasi atau enggak? Apa sih segmentasi? Pemisah, oke. Nah, berarti memungkinkan terjadinya segmentasi yang dimaksud itu dalam bidang apa aja? Segmentasi dalam bidang apa aja yang terjadi pada masyarakat multikultur? Ya, pemisah-pisah, pembagian dalam apa aja? Budaya, agama, terus pekerjaan atau profesi, etnis, terus apa lagi? Ras, terus apa lagi? Ormas. Golongan, aliran, benar. Ormas itu masuknya ke aliran. Pasta bisa, pasta. Iya. Oke, itu ya. Jadi yang dimaksudkan memungkinkan terjadinya segmentasi
konsentrasi ke dalam 7 hal. Catat ya, nyatat. Jangan moto doang. Ya masih ya. Ini ngapain sama Anson? Ini apa? Terus memiliki struktur yang terbagi dalam beberapa lembaga. Contohnya dari lembaga pendidikan aja ada pembagian struktur yang terpisah-pisah. Kayak misalnya sekolah nih, ada sekolah Katolik, ada sekolah Kristen, ada sekolah Islam, ada sekolah umum. Itu baru dari satu lembaga pendidikan. Rumah sakit juga kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan memiliki struktur yang terbagi ke dalam beberapa lembaga. Terus apa lagi karakteristik masyarakat multikultur? Yang kurang mengembangkan potensi. Iya, betul. Makanya apa? Kurang mengembangkan konsensus. Ada makna dari kurang mengembangkan konsensus itu apa? Oke, Tito. Kurang mengembangkan konsensus maknanya apa? Kesepakatan, Intan. Nah, kenapa masyarakat multikultur? Kenapa masyarakat multikultur kurang bisa mengembangkan konsensus? Karena mereka banyak keinginan, Mereka banyak pendapat. Karena banyak pendapat, banyak budaya, banyak norma-norma yang berbeda di setiap wilayah. Kan hukum adat juga kan? Ada hukum adat, ada takaran nilai dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat. Nah, di situ menyebabkan masyarakat multikultur kurang mengembangkan konsensus. Berarti solusinya apa ketika mereka kurang mengembangkan konsensus? Kalau ada masalah, penyelesaiannya nggak apa-apa. Musyawarah itu konsensus. Konsensus dapat tercipta dalam musyawarah. Iya, karena dia ternyata sulit mengembangkan konsensus. Berarti musyawarah tidak berhasil dong pada masyarakat multikultur. Lewat hukum, lewat voting contohnya dari pemilu. Ya. Ya, pilkada yang kayak gitu. Nah, berarti itu solusinya. Terus apa lagi? Yang paling sering terjadi. Iya, sering mengalami konflik. Oke, berarti jawaban nomor 51 adalah B. Oke, integrasi. Nah, di situ kan dibilang integrasinya tumbuh atas kesadaran, tapi itu salah. Berarti integrasinya tumbuh atas dasar apa? Kan kita multikultur, tapi kita terintegrasi kan? Tapi kalau ini salah. Berarti atas dasar kepentingan dan kebutuhan. Kalau dari kepentingan itu kita terintegrasi secara koersif dan juga normatif. Kalau dari kebutuhan kita terintegrasi secara fungsional gitu. Jadi bukan atas dasar kesadaran. Kalau nggak ada kebutuhan dan kepentingan nggak bisa terintegrasi. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Berarti 51 jawabannya B. 52. Hal yang menjadi akar konflik. Kalau oke kan jawaban kalian A nih ya. Akar terjadinya konflik sosial.
Yang A itu apa? Psikologi. Watak psikologi. Watak psikologi. Terwujudan dari konflik yang disebabkan oleh faktor psikologis itu apa? Maksudnya konflik faktornya itu apa? Perbedaan apa? Itu pengalaman pribadi. Perbedaan pribadi dalam hal kepribadian atau karakter atau sifat, ya. Terus kemudian yang kedua, fenomena politik. Fenomena politik. Perbedaan faktor penyebab konflik itu kan ada perbedaan pribadi, perbedaan bla 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 bla. Perbedaan kepentingan politik ini muncul, tapi karena politik ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Yang terakhir fenomena ekonomi. Apa tuh fenomena ekonomi? Faktor penyebabnya perbedaan apa? Perbedaan. Ayo diingat lagi faktor penyebab konflik. Ada perbedaan individu atau pribadi, perbedaan kepentingan, terus perbedaan apa lagi yang berkaitan dengan ekonomi? Kelas konflik terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial. Ingat ya. Perbedaan kelas sosial. Berarti ini kan yang di option itu kan cuma ada 3, watak, politik, sama ekonomi. Sebenarnya ada satu lagi, fenomena apa? Fenomena apa? Enggak, bukan. Fenomena kebudayan. Faktor penyebabnya adalah perbedaan kebudayaan. Nah, berarti yang bukan adalah fenomena alam. Kenapa fenomena alam tidak masuk dalam akar penyebab konflik? Karena kalau fenomena alam itu memunculkan masalah sosial, bukan konflik. Contohnya seperti bencana, wabah, terus perubahan, itu memunculkan terjadinya masalah sosial, bukan konflik. Kalau misalnya di masyarakat pedalaman yang masih ada gitu, misalnya di daerah yang nggak boleh hujan terus jadi gagal panen, terus jadi nyalahin misalnya anak yang baru lahir bogal lagi, itu kan itu masalah sosial kan? Menimbulkan keresahan, masalah sosial, bukan konflik. Oh, ngerti. Yang kayak di film ini, apa tuh yang dikulitin? Perempuan jahanam. Itu kan penyebab masalah sosialnya adalah fenomena alam kan? Jadi kulitin tahu benar. Jadi bedain konflik sama masalah. Ciri-ciri dari masalah sosial adalah meresahkan masyarakat, membutuhkan penyelesaian segera dan tidak bisa diatasi oleh satu individu. Gitu. Kalau konflik itu kaitannya sama dua belah pihak yang saling bertentangan. Nah, silakan nyatet deh, aku kasih waktu 5 menit, 5 sampai 8 menit buat nyatet, biar semuanya nyatet. Nyatet. Rajin amat. Rajin dong ya, Bas ya. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, gue kan beda aja sendiri gitu pasti ya. Besok. Gue sih gitu deh. Lu gini deh. Itu udah seksi ya. Lu SS kayak gimana, Kak? Kalau SS kayak gimana? Itu nggak ada tompel. Pakai tompel aja. Ada gini ya? Asistif belum lipat aja. Dia pilih gimana? Tahun-tahun punya apa ya? Taruh berapa bulan aja? Oh, apa ya dong? Pakai dari tahun lalu. Lanjut. Iya, masih ada yang nyata. Ini ada yang mau nyata. Pasti ya, gimana sih mobil kita? Itu kamu berarti. Udah. Jadi katanya mau bilang teman. Cuma di sini. Dia mau darah kawas tadi. Sampai jadi tumbang. Iya. Kita bisa beli. Oh, kayaknya di kelas. Oke, lanjut ya. Oke. 53. Coba dibaca dulu. Anglo-Saxons. Udah sayang-sayangan sama Ayla ya. Ini kan mantan gue jadi jangan. Makanya ini mantan lu. Kalau nggak dapat mantan. Gimana guys jawabannya? Nomor 53.
Thomas Parsons itu tokoh sosiologi klasik atau modern? Modern. Dia menurunkan teori dari si tokoh klasik yang bernama Emil Durkheim terkait teorinya struktural fungsional. Inti dari teori struktural fungsional adalah menganalisis bahwa masyarakat itu selalu menciptakan sistem, masyarakat itu selalu bergerak sesuai dengan sistem, dan apabila sistem itu terjadi kerusakan, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada bidang-bidang yang lainnya. Nah, si Thomas Parsons ini mengilustrasikan sistem sosial itu sebagai organisme biologis. Kenapa begitu? Ada yang tahu nggak? Karena saling berhubung. Saling berkoneksi, saling terkoneksi, saling bekerja sama. Terus gimana? Kenapa organisme biologis? Maksudnya apa? Maksudnya si Thomas Parsons mengilustrasikan sistem sosial sebagai organisme biologis seperti apa? Tubuh, organ yang ada dalam tubuh makhluk hidup, manusia. Ya, berarti yang dimaksud dengan sistem itu berarti salah satu berkaitan dengan yang lainnya. Ya, sistem selalu berkaitan dan memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Ya, oke. Jawabannya adalah yang C. Sistem menimbulkan disintegrasi sosial. Salah, tapi disintegrasi bisa memecahkan atau merusak sistem. Ya. Oke. Nomor 54. Oh, dibaca dulu soalnya. masalah sosial. Nah, ini tadi kita udah bahas nih ciri masalah sosial. Poin pertama, masalah yang muncul mencerminkan atau terkait dengan kesadaran moral. Poinnya adalah yang dikatakan sebagai masalah sosial itu dapat terkait dengan kesadaran moral. Maksudnya apa? Masalah sosial terkait dengan kesadaran moral itu maksudnya apa? Terkait dengan kesadaran moral. Maksudnya apa? Dan pernyataan pertama, masalah yang muncul mencerminkan atau terkait dengan kesadaran moral dari anggota masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya apa? Coba yang bisa jangan malu. Kakak gimana maksudnya? Ryan? Masalah sosial itu berkaitan dengan kesadaran moral. Kayak tadi yang Bas yang bilang gimana? Yang kalau misalnya terjadi bencana alam, terus
nyalahin orang, terus membuat kerusakan, merugikan banyak pihak, itu kan berarti dia terkait dengan moralitas gitu ya, kayak penjarahan massal, pembunuhan massal, pemerkosaan massal, itu kan semua berkaitan dengan moral, bukan lagi masuk dalam konflik, tapi dia udah merasakan kehidupan bersama. Makanya pemerosotan moralnya itu udah masuk dalam masalah sosial. Tawuran juga, tawuran itu masalah sosial. Walaupun tawuran adalah bentuk dari konflik antar kelompok, tapi bisa menyebabkan masalah sosial. Karena dengan adanya tawuran, banyak aktivitas masyarakat lain yang juga jadi terhambat, terganggu. Nah, itu yang kedua, munculnya keresahan. Nah, ini tadi munculnya keresahan. Berarti udah menyebabkan kondisi masyarakat yang harusnya tenang, damai, harmoni, terus tiba-tiba jadi bergejolak. Jadi ada perasaan cemas, perasaan was-was, perasaan curiga antara satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksud dengan munculnya keresahan. Ya. Lanjut yang ketiga di situ poinnya apa yang ketiga? Timbulnya suatu kesadaran bahwa masyarakat tidak dapat diatasi sendiri, tetapi harus kerjasama antar anggota. Berarti dikatakan masalah sosial, public issue, bukan personal trouble, itu apabila tidak dapat diatasi sendiri. Halo, Brian lulus kuliah nganggur. Itu ya. Ini cuma contoh. Yang lain Lulus kuliah nganggur dulu nggak apa-apa. Nah, nganggur terus habis itu bisa dikatakan personal trouble atau masalah sosial. Kalau hanya Brian di angkatannya yang masih menganggur, di lingkungan yang masih menganggur, berarti itu adalah personal trouble. Itu harus diselesaikan sendiri sama Brian-nya. Tapi kalau satu angkatan lulusan dari jurusannya si Brian lulus ini nggak ada yang kerja, itu adalah masalah sosial. Siapa yang harus membenahi? Ya pihak kampus, kemudian pemerintah untuk mengganti kurikulum dan lain sebagainya, membenahi yang kurikulum yang udah ada kayak gitu. Jadi selagi masih bisa diatasi sendiri dan hanya berkaitan dengan diri sendiri, itu bukan masalah sosial, gitu ya. Terus poin yang keempat apa? Coba menunjukkan. Di situ dikatakan merupakan suatu kondisi yang dinyatakan berbahaya oleh setiap anggota masyarakat. Berarti masalah sosial adalah suatu yang nggak bisa diatasi kan yang tadi, yang membahayakan. Kenapa tadi pengangguran bisa membahayakan? Kalau yang nganggur banyak, kenapa dikatakan kan dia masalah sosial, otomatis dia membahayakan. Kira-kira kenapa pengangguran bisa membahayakan? Bisa jadi mengundang tindakan kriminalitas, menurunkan pendapatan per kapita suatu negara, bisa menyebabkan inflasi, bisa menyebabkan gejolak ekonomi seperti krisis moneter dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke, lanjut nomor 55. Baca dulu. jadi korban apa itu? Yang mana ada tempatnya, ada lalu. Lu bawa jasa nggak jadi? Gue ganteng nggak Jo?
Bocah anda bermain. Tulisannya bisa. Kalau misalnya nggak ada, bayar. Bayar sama yang motor. Bayar lah. Coba posting ini juga. Coba orang aja. Ini gua bayar. Ada juga ya. Gua lagi mandi gimana sih? Oh, udah digini dia kan? Gimana Suryana Sukanto nih? Apa sih pertanyaannya tentang pengelompokan jenis-jenis konflik berdasarkan pendapat Suryana Sukanto. Perbedaan atau pengelompokan konflik. Dari Suryana Sukanto. Iya, pengelompokan atau pembedaan konflik. Banyak dong. Mengelompokkan konflik itu kan ada banyak. Konflik dikelompokkan dari masing-masing sudut pandangnya. Banyak. Kan masih itu pengelompokan paknya satu atau dua. Oh, paknya penulisannya. Mau sudah. Oke, yang pertama itu ada konflik berdasarkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Gina, konflik apa aja yang bisa terjadi yang diakibatkan oleh faktor ekonomi? Masalah sosial, masalah sosial. Perbedaan. Bukan konflik tapi masalah. Ini kan dalam konflik ini. Kalau masalah sosial dari faktor ekonomi, apa ini? Yang masalah inflasi. Bisa. Misalnya inflasi. Terus apa lagi? Pengangguran. Pengangguran. Yang paling ini, yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Hah? Tadi apa? Kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya. Terus apa lagi? Apalagi yuk yang masih dalam masalah ekonomi? Itu penghasilan tidak rata. Penghasilan yang tidak merata. Atau standar penghasilannya, UMR itu kan sebuah standar. Di wilayah beda-beda. Kayak misalnya ada orang kerjanya di Jogja, tapi keluarganya tinggal di Jakarta. Antara penghasilan dia dengan kebutuhan keluarganya sangat timpang. Nah, itu juga bisa menjadi masalah sosial akibat standar pendapatan yang berbeda. Apalagi yang paling banyak kita jumpai dari masalah ekonomi apa? Kemiskinan. Lagi tahu nggak masalah kemiskinan?
Kemiskinan, masalah ekonomi. Oke. Kelemahan tingkat Krisis ekonomi. moneter. Ya. Oke. Lanjut, masalah apa lagi, faktor apa lagi? Politik. Faktor politik. Faktor politik itu bisa menimbulkan apa lagi? Kok politik sih? Jadi masalah sosial gitu. Lu jadi masalah sosial kan? Konflik ya, politik itu maksudnya konflik. Kalau ini kan masalah. Masalah itu psikologis. Apa tuh psikologis? Apa Andre? Masalah akibat faktor psikologis. Depresi. Apa Andre? Depresi, oke. Terus? Mental illness. Bunuh diri. Bunuh diri. Terus? Gangguan jiwa. Penyakit mental. Ya. Gangguan jiwa ya, orang dengan gangguan jiwa itu menjadi masalah sosial, makanya ada rumah sakit khususnya untuk menampung mereka. Terus ada faktor apa lagi? Faktor biologis. Apa? Dari faktor biologis itu munculnya masalah seperti apa? Masalah apa sih maksudnya? Masalah sosial yang meresahkan masyarakat ini kan kategori masalah sosial itu kayak gini. Tapi munculnya dari karena biologis yang nggak bisa dikendalikan sama manusia. Iya. Jadi berantem mah bisa dikendalikan. Disabilitas. Oh, disabilitas. Disabilitas. Tapi sebenarnya disabilitas ini tidak menjadi masalah selagi mereka bisa ditampung. Tapi kalau misalnya orang-orang difabel ini tidak tertampung, terus mereka juga misalnya mereka nggak punya keterampilan sama sekali, mereka nggak bisa mendidik dirinya sendiri, itu menjadi beban negara, maka itu bisa menjadi masalah sosial. Tapi sejauh ini difabel belum memunculkan masalah sosial yang krusial. Tapi yang paling krusial dari faktor biologis itu apa ya? Penyakit menular. Terus habis itu apa lagi? Iya, wabah. Penyakit menular ini kan sama dengan Wabah. Covid. Ya, COVID ada di sini, itu juga masuk masalah biologi. Terus habis itu pintar, gizi, guru, Musuh lapar. Kalau musuh lapar itu benar kemiskinan. Ini apa sih namanya? Bencana alam. Seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, itu juga menimbulkan masalah sosial. Yang terakhir dari faktor kebudayaan. Nah, apa nih kalau faktor kebudayaan? Budaya itu bukan hanya berkaitan dengan kultur adat ya, tapi kebiasaan yang budaya dalam masyarakat yang sifatnya negatif, tapi banyak orang melakukan.
Kemalasan. Kemalasan itu bisa menjadi masalah sosial. Kemalasan. Apalagi kenakalan remaja seperti narkoba, tawuran, apa lagi ya? Seks bebas. Seks bebas, dilakukan keras di tempat yang tidak semestinya, ya. Nah, itu semua adalah kenakalan yang masuk dalam ranah dewasa. Korupsi, benar. Korupsi itu adalah budaya, ya. Korupsi. Ini adalah sebuah budaya. Kolusi itu membuat sebuah perjanjian yang kotor. Kalau pemimpin mengambil hak dan mengambil yang bukan haknya, jadi kalau dalam proses suap menyuap itu terjadi kolusi dan korupsi. Perjanjian untuk menentukan misalnya mau membayar berapa, dengan yang dibayar maunya berapa, saat mereka mencapai satu kesepakatan itu disebut dengan kolusi. Nah, ketika si orang yang disuap menerima uang itu adalah bentuk korupsi. Jadi kalau yang menerima dapatnya dua, korupsi dan kolusi, sedangkan yang memberikan itu melakukan kolusi. Satu lagi yang berkaitan dengan perilaku orang dewasa. Perceraian. Iya, kenapa perceraian bisa menimbulkan masalah sosial? Karena banyak dari perceraian yang pada akhirnya melahirkan penelantaran anak, harus meningkatkan juga kemiskinan, terutama dari pihak perempuan yang nggak mandiri, gitu ya. Perempuan yang nggak bekerja, bercerai otomatis di beban negara kan, karena dia nggak punya penghasilan, dan dia harus menghidupi anaknya jadi ditelantarkan. Itu juga masalah sosial. Perceraian. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menimbulkan masalah sosial dari sudut pandangnya Suryono Sukanto. Itu poin Indonesia. Silakan dicatat. Pasti. Bandingkan bervideonya. Yang punya itu presiden. Ini sedot banyak.
Sedotan dari mana? Lanjut nomor 56. Masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan memiliki kemajuan atas dasar ras dan ekonomi. Hal tersebut diperlihatkan oleh hasil penelitian J.S. Kernifel yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Jadi dulu itu di Indonesia itu terbagi menjadi golongan Eropa, Cina atau Timur Asing, dan pribumi. Yang paling rendah itu kastanya adalah suku pribumi. Oke, nah faktor yang menyebabkan kemajuan masyarakat Indonesia berarti dilihat dari faktor apa berdasarkan studi kasus ini? Sosial berkelas. Geografis wilayah kepulauan. Oke nih, faktor penyebab multikulturalisme itu ada apa aja sih? Ada yang masih ingat nggak sih? Faktor penyebab masyarakat menjadi multikultur. Yang pertama. Oke, faktor geografis. Terus apa lagi? Budaya. Faktor ya. Terus habis itu apa lagi? Faktor umur. Budaya atau kepribadian Genealogis. faktor Genealogis. genealogis atau sama aja sama biologis. Terus habis itu apa lagi? Itu pernikahan Faktor kesamaan sejarah. Nah, jadi kalian ingat-ingat aja. Kalau pertanyaannya tentang faktor penyebab masyarakat multikultur, nggak jauh-jauh dari 4 faktor ini. Tergantung studi kasusnya. Kalau studi kasusnya menyebutkan yang pernah ada di pernah di isolasi itu tentang ini faktor geografis atau wilayah kepulauan ya. Misalnya kayak suku Madura adanya di Jawa Timur, suku Asmat adanya di Papua. Nah, berarti Indonesia ini menjadi masyarakat multikultur karena adanya faktor geografis gitu. Karena dia menyebutkan nama wilayah atau daerahnya. Nah, terus kalau studi kasusnya tentang etnis, misalnya orang-orang Tionghoa rata-rata memiliki karakter seperti ini, orang-orang Jawa memiliki karakter seperti ini, bla bla bla. Misalnya studi kasusnya bawa kayak gitu tuh. Nah, itu berarti faktor penyebab multikulturnya adalah faktor budaya atau kepribadian kelompok, atau bisa juga faktor warisan sosial. Jadi nanti ada nama-nama lainnya, bisa jadi faktor warisan sosial, bisa jadi faktor kebudayaan, bisa jadi faktor kepribadian kelompok. Terus yang ketiga, kalau misalnya studi kasusnya terkait dengan sifat genetik keturunan, misalnya apa ya? Ras, mongoloid, ada yang negroid. Kalau di Indonesia negroid itu dilihat dari keturunan Papua ya. Mongoloid itu rata-rata dari keturunan Jawa, Sumatera gitu ya. Terus ada juga yang Asiatik, ya beberapa sebagian dari Sumatera dan Sulawesi. Asiatik itu yang gimana ya? Sipit-sipit, putih, gitu. Atau keturunan juga dari Cindo, Indonesia, Tionghoa. Oke, ya itu berarti faktor yang menyebabkan multikulturalisme adalah genealogis atau biologis. Nah, yang terakhir, faktor kesamaan sejarah itu terjadi. Multikulturalisme terjadi karena Indonesia sama-sama pernah dijajah. Selain sama-sama pernah dijajah,
yang disebutkan di studi kasus ini nih, Indonesia dikelompokkan berdasarkan golongan kasta, turunan, kayak gitu. Nah itu pokoknya kalau udah masa lalu, terus habis itu masa lalunya bertahan sampai sekarang, itu berarti itu merupakan kesalahan sejarah. Jadi pahami ya? Oke. Nomor 57. Apa jawabannya berarti? Apa? Masih salah, masih ada yang salah. Di situ kan penjajahan. Penjajahan itu terjadi di masa lalu. Kalau faktor yang terjadi di masa lalu itu jadi kesamaan sejarah. Ya tapi kan di sini disebutin sejarah. Waktu yang ada di masa lalu. Lanjut nomor 57 tentang struktur masyarakat. Ada apa di situ? Masih ingat kan? Wujudnya di situ ada konsolidasi. Konsolidasi digambarkan dengan pelingkaran yang terpisah. Kenapa dia terpisah? Karena mereka tidak memiliki satupun kesamaan. Sehingga kalau tidak memiliki satupun kesamaan, mereka membutuhkan upaya penguatan dan penyatuan dari tokoh masyarakat supaya dapat terintegrasi. Karena di sini mereka punya poin-poin yang berbeda sama sekali, tidak ada satu kesamaan, mereka membutuhkan upaya penguatan dan upaya penyatuan. Kalau nggak ada upaya ini, mereka bisa terpecah belah. Nah, yang kedua dalam struktur masyarakat juga ada interseksi. Kalau interseksi, mereka memiliki gabungan atau irisan, ya, sedikit kesamaan dari berbagai perbedaan yang ada. Berarti ini adalah apa namanya? Persamaan yang mengintegrasi masyarakat dari berbagai perbedaan yang ada. Nah, yang paling sesuai dengan pernyataan dengan gambar itu pernyataan yang mana? Jadi kan konsolidasi. Yang B, adanya penguatan anggota pada tiap-tiap kelompok. Ya. Oke, lanjut nomor 58. Nomor berapa? 11. Besok kemarin. Siap nih nanti yang kemarin-kemarin nggak pada masuk. Hari Senin dapat kabar itu kami lagi. Amin. Semoga yang jualan ini dan yang diterima yang lagi nonton. Amin. Perubahan sosial budaya terjadi setelah adanya teknologi smartphone, internet, pemanfaatan. Benar ya? Ini tentang apa sih, globalisasi atau modernisasi? Modernisasi. Dari modernisasi. Terus yang apa penyebabnya? Tentang apa?
Menyebabkan tentang berbagai aspek kehidupan manusia dipermudah dengan hadirnya teknologi baru. Berarti dampak positif modernisasi. Dampak positif modernisasi menyebabkan terjadi wujud modernisasi enggak? Nah, jadi dia nggak gangguan. Jawabannya adalah yang ini. Nomor 59. Oke, ini kita sedikit review tentang kelompok sosial. Itu ada kelompok teratur dan kelompok semu. Nyata atau teratur. Guys, kelompok nyata atau kelompok teratur itu contohnya apa? Yes. Ini bagian kita bagian ada tuh dibagi menjadi dua dulu. Yang pertama lembaga. Lembaga itu ada lembaga apa aja? Hah? Lembaga agama, kemudian lembaga pendidikan, kemudian lembaga politik, terus apa lagi? Lembaga keamanan, terus hukum, terus apa lagi? Lembaga ada. Nah, terus yang kedua dari kelompok teratur atau kelompok nyata itu ada yang disebut dengan asosiasi. Apakah asosiasi? Asosiasi ini lembaga tapi dia semi. Kalau ini kan formal, kalau yang ini semi formal. Dia tidak terlalu formal. Contohnya seperti okupasional. Apa sih okupasional? Pekerjaan. Kelompok berdasarkan kesamaan pekerjaan adalah kelompok okupasional. Terus apa lagi? Volunteer. Oke, terus apa lagi? Apa lagi guys? Contoh asosiasi? Bayar kata ada. Iya, pada bayarnya. Apa? Patung bayar kan yang ini. Paguyuban. Paguyuban juga. Nah, ini adalah yang nyata dan juga teratur. Terus ada nggak sih yang nggak nyata dan juga teratur? Ada. Tidak nyata dan tidak teratur itu maksudnya di mana? Teratur. Atau biasa disebut dengan kelompok semu. Kerumunan. Ya, kerumunan. Nah, ini kerumunan sering banget keluar ya di soal-soal ujian ini. Tapi dia langsung masuk ke dalam kerumunannya. Biasanya ada kerumunan apa aja yang keluar? Oke, satu plan expressive group. Ini kemarin ada di soal simak. Plan expressive group. Di 2 atau 3 tahun terakhir keluar terus dia. Plan expressive group ini adalah kerumunan yang seperti apa ya? Rencana. Hah? Dia fokus pada tujuan tetapi tidak fokus pada pusat perhatian. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke satu tempat yang sama, punya tujuan yang sama, tapi fokus perhatiannya berbeda-beda. Contohnya datang ke pusat perbelanjaan, festival, ke tempat wisata, itu adalah plan expressive group. Lanjut, apa lagi? Unplan. Oke, immoral crowd. Apa itu immoral crowd?
Benar, kerumunan yang tidak bermoral. Berarti kerumunan yang melanggar nilai dan norma. Contohnya apa? Pesta miras, pesta seks bebas, terus apa lagi? Pesta gay. Apa lagi? Banyak. Hah? Pesta narkoba, tawuran. Ya, pokoknya kalau misalnya mereka berkerumun, kemudian tindakan atau aktivitas mereka itu melanggar norma, mencoreng nama baik, itu masuk dalam kerumunan immoral. Anak pang itu kalau lagi ngumpul juga sebenarnya masuk dalam immoral crowd. Acting mob. Iya, Kalau acting mob apa? Yang berulah. Terus apa lagi? Melakukan tindakan tapi dia cenderung merusak fasilitas umum. Coret-coret tembok. Terus vandalisme, iya sama aja. Musik itu kayak gimana? Tapi ya karaoke sampai tanya Bisa, itu. Terus yang suka ini geber-geber tuh, geng motor. Ya, itu juga acting mob. Terus apa lagi? Kalau tawuran enggak? Karena kalau tawuran itu sebenarnya udah jelas dia melanggar norma, dia immoral. Orang gabut yang melanggar norma. Biasanya kalau acting mob, dia memiliki satu tujuan. Tujuannya itu sebenarnya positif bagi dia, tapi cenderung anarkis dilakukannya. Contohnya lain tuh kayak demo yang anarkis, bakar-bakar fasilitas umum, itu masuk acting mob. Itu ya. Kalau immoral benar-benar di luar moral. Kalau acting mob secara tujuan dampaknya buruk, tapi biasanya dampaknya buruk. Apalagi? panic crowds. Panic crowds. Dari kata-katanya ini yang paling gampang ya. Misalnya adalah apa? Oke, karena mereka panik akan situasi yang membahayakan, berusaha menyelamatkan diri adalah hubungan yang panic crowds. Ada berapa lagi sih? Oke, inconvenient atau konvensional. Kerumunan konvensional, inconvenient aggregation, atau kerumunan kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu kalau disikapi biasanya yang kedua itu kerumunan tidak menyenangkan. Nah, kenapa dikatakan tidak menyenangkan, konvensional atau inconvenient? Karena mereka kerumunan yang terjadi pada saat orang-orang menggunakan fasilitas publik. Notabene kalau kita menggunakan fasilitas umum atau fasilitas publik itu kita harus mengantri. Mengantri itu kan menyebabkan suasana yang tidak menyenangkan. Gitu. Misalnya kerumunan orang-orang yang sedang ada di stasiun, terus di bandara, terus mengantri tiket di halte busway, atau di rumah ibadah. Rumah ibadah juga masuk inconvenient. Kalau misalnya yang orang tabrakan itu spektator crowd. Kerumunan yang ketika apabila ada suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, itu adalah spektator crowd. Selain kecelakaan, spektator crowd juga bisa untuk hal-hal yang menyenangkan. Misal, ada pelangi, tiba-tiba semua orang berkerumun. Ada topeng monyet, tiba-tiba terus orang berkerumun, itu juga masuk dalam spektator crowd. Ya, cuci gudang. Tapi kalau cuci gudang itu dia masuknya cuci gudang ekspresif, tujuannya untuk memburu diskon. Kalau lihat-lihat apa? Biasanya kalau spektator itu, misalnya kalian lagi di jalan, terus kalian ngeliat nih, kok di mall ini lagi rame banget, ngantrinya sampai ke ujung jalan. Ada apa tuh? Itu baru spektator crowd. Dia ada tujuannya. Wah, dia cuma ngeliat aja. Kalau orang yang ikut ngantri, berarti dia masuknya ke plan ekspresif. Gitu. Nah, spektator crowd ini muncul karena adanya faktor simpati, benar. Lanjut, yang terakhir ada audience. Apa ini maknanya? Dia kerumunan yang tercipta
dari adanya tujuan dan fokus perhatian masyarakat yang sama. Misalnya saat sholat Jumat, mendengarkan khotbah, atau misalnya datang ke gereja, mendengarkan ceramah dari ya pendeta, misalnya kayak gitu. Itu memunculkan adanya formal audience, dengan formal audience. Seminar. Kenapa dikatakan kerumunan? Padahal kalian ada di satu tempat yang sama dan tujuannya sama dan notabene deketan karena duduk bareng. Kenapa dikatakan kerumunan? Karena nggak saling mengenal. Karena hanya sementara, hubungannya tidak terikat. Kalau di dalam lembaga kan terikat, gitu. Continue. Kalau di sini benar-benar cuma sekali ketemu. Dan sudah. Kecuali ada takdir di dalamnya. Pertemuan lagi, itu beda. Oke, lanjut. Terus ada, selain kerumunan, ada massa. Apa itu massa? Kerumunan itu sama dengan massa. Nah, kalau publik, dia tidak berada di satu tempat yang sama, tetapi mereka dapat mengakses informasi yang sama. Netizen itu publik, pendengar radio itu publik, penonton televisi itu publik, gitu ya. Pokoknya mereka tuh tidak berada di tempat yang sama, namun dapat mengakses informasi yang sama. Netizen itu adalah bentuk dari perwujudan publik di media sosial, di dunia maya. Jadi jawabannya yang C, ya, kelompok okupasional dan kelompok statistik. Lanjut, di sini ada kelompok statistik. Lanjut nomor 60. Kalau kelompok statistik kalian paham kan? Kelompok statistik itu kelompok yang tercipta tanpa adanya kesadaran, tetapi kita tuh ada dalam kategori yang sama. Misalnya, Naila KTP-nya apa? KTP-nya di mana? Di Depok. Berarti Naila sama aku dan orang-orang Depok lainnya, kita adalah bagian dari kelompok statistik yang sama. Walaupun misalnya kita nggak saling mengenal. Kita ada dalam satu kelompok, tapi kita nggak saling mengenal. Tapi kita punya satu kategori yang sama. Bisa satu region, bisa satu usia, bisa satu tingkat pendidikan. Paham ya? Oke. Lanjut definisi nomor 60. Menurut James van den Zanden, yang menjadi faktor penyebab perilaku menyimpang adalah